Semua strategi kita gunakan. Tapi teman-teman kita banyak yang kena tuh, Mas Andi Uno juga kena, terus Pak Anies kena, wakilnya kena, sekdanya kena. Apa sih yang salah? Kan ada Menkes, kenapa nggak Menkes yang ngomong? Kenapa nggak staf ahli kesehatan yang ngomong? Atau jubir presiden yang ngomong? Memang sekarang jubirnya menurut Mas Tirta gimana? Umpan lambung ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bos-bos semua yang ada di rumah? Malam ini kita kedatangan tamu yang sedang dicari-cari seluruh Indonesia. Namanya Dr. Tirta. Ya, Assalamualaikum. Dicari itu kayak buron, Pak. Gimana dicari? Enggak, ini kan semua TV station pasti pada nyariin yang namanya Mas Dokter ini kan. Ya, saya mending ke podcast Bapak aja lah. Bisa aja ini. Tapi Mas Dokter, gini, kita nih jarak berapa nih? Udah 1,5 meter, 2 meter? 1,5 sampai 2 nih. Oh, jadi copot aja lah, nggak apa-apa lah. Biar ngomongnya jelas. Oh gitu ya, boleh ya? Paling nanti habis ini disterilkan ya. Oh gitu, Iya, oke ya. Kapan lagi? Jadi boleh. Nyuruh-nyuruh, bos. Aduh, terima kasih Mas Dokter udah hadir di sini. Iya, sama-sama Bang. Cipeng apaan sih? Sejak kapan pas dia jadi jurnalis ya? Dia ngajarin pasti Pirang nih kan. Pirang dan kawan-kawan nih kan. Jadi entertain. Jadi awal mulanya julukan Cipeng itu pada waktu saya di 2014 tuh ke Jakarta, Mas. Jadi pada waktu itu saya masih koas. Terus baru punya pegang 50-an juta. Terus mau sewa ruko. Itu untuk usaha cuci sepatu Susan Care ya. Dan ada duit buat hidup juga kan. Nah ternyata pas sewa rukonya tuh sewanya juga 55 juta. Habis lah gak ada duit. Akhirnya tinggal di emperan ruko tersebut sambil nyuci sepatu. Ketemulah sama teman-teman di Blok M dari Melawai Mendawai. Terus di situ kan ya namanya orang dalan ya Mas. Kalau gak minum intisari, Amer dan kawan-kawan, di situ dijuluki Cina Gepeng Pengkolan, disingkat Cina Gepeng. Disingkatnya Cipeng. Karena kan darah Chinese saya itu dari mama, bapak saya si Jawa. Ya, makanya saya dijuluki kayak gitu. Karena dia bilang di mana-mana orang Cina tuh agak elegan deh. Paling gak ya pakai celana pendek, kayak koko glodok. Lu kok kayak gini banget, terbuang ya. Terus saya Cipeng, tapi kan bercanda gitu udah biasa. Gitu masalahnya. Tapi jadi panggilan sekarang ya? Jadi trademark. Saya udah patenkan ke HKI. Jadi semua yang pakai Cipeng bayar royalti saya. Aku lihat di Instagram ya soalnya Cipeng, kok Cipeng ini gitu. Oh iya bener. Tapi gini Mas Tirta, seluruh orang di dunia sekarang sedang menantikan vaksin. Nah, Mas Dokter ini pasti ya tadi yang saya bilang sebagai orang yang diburu oleh semua orang terkait vaksin. Ini udah kemana aja ngomongin tentang vaksin? Ke ILC, terus Atta Halilintar juga tuh ngomongin vaksin juga. Kok tahu sih? Oh tahu dong. Wah jangan ini pasti prediksi orang nih. Jadi kalau saya sendiri sih edukasi vaksin tuh sama teman-teman. Jadi kawan akrab saya itu ada Dr. Adam Prabata. Dr. Adam itu adalah beasiswa FKUI yang ke Kobe sekarang. Terus ada Dr. Dirga, dia adalah dokter ahli vaksin yang hobi edukasi banget dan salah satu staf ahli lah kalau nggak salah di Satgas Covid bagian vaksin. Terus ada juga Mbak Tejo itu S3 yang sekarang orang Indonesia sekarang ngajar juga tentang teknologi biologi di Malaysia. Dan ada Dr. Fajri. Nah kita itu udah edukasi dari bulan September. Jadi kenapa? Karena pemerintah ini kalau ngeritik nih Pak langsung. Jadi pemerintah kita itu mengalami fase yang namanya multi informasi sehingga mengakibatkan misleading atau mengakibatkan infodemik. Jadi infodemik itu adalah terlalu banyak pejabat yang mau ngomong sehingga rakyat bingung yang mau dipercaya mana. Ya kalau ngomongnya lurus, tapi ngomongnya beda-beda. Nah pada waktu bulan Agustus September, saya masih ingat banget vaksin itu tuh masih uji tahap ketiga, belum ada yang beres. Tiba-tiba tersebar foto selfie salah satu menteri kita, dua menteri kita, selfie sama orang Korea atau orang pabrik itu sebut pabrik Cina, selfie, bread. Besoknya rilis 2 hari kemudian viral harga vaksin. Boro-boro vaksinnya diedukasi. Udah rilis, kita membeli. Heboh lah negara kita. Karena apa? Tidak ada satupun negara di dunia yang udah membeli vaksin di bulan itu. Akhirnya disitulah kita mengkomplain bahwa edukasi vaksin itu harus urut. Kita harus menerangkan beda vaksin dan imunisasi itu apa. Vaksin itu apa? Apakah kalau vaksin itu kita bisa mencegah COVID? Enggak. Kita tidak mencegah COVID 100%. Tapi kita membuat imun kita lebih kuat dan menjadi syarat
dari 70% herd immunity. Nah, sekarang di bulan Desember kita lihat Instagram TV ya Pak Jokowi sudah men-statement itu. Jadi alhamdulillah setengah tahun kita bersuara, Pak Jokowi merespon itu. Mungkin bisa dicek Instagram Pak Jokowi. Beliau berkata bahwa vaksin gratis asal BPJS. Ini bagus. Kenapa? Edukasi BPJS. Kedua, vaksin ini tidak instan. Jadi harus dibagi perlahan per bulan. Sampai tahun 2022. Dan beliau ketiga, itu alasan kita mengembangkan vaksin merah putih bersama Eijkman dan Profesor Armes Badrio. Nah, di sini yang kita inginkan. Jadi kita membuat bahwa ini bukan keamanan palsu, tapi vaksin ini penting untuk kita, tapi ini proses. Selama masih ada proses, harus makan enak. Video saya juga viral tuh ya, makan enak. Yang ada sampai makan masker segala. Oh, itu diedit sama orang Jawa itu, diedit sama orang Jogja, teman saya itu. Terus kedua harus suplemen. Dan kita tuh kayak suplemen, jamu, jahe merah, kunyit, temulawak itu udah terbukti secara jurnal sebagai anti peradangan. Bisa menjaga kondisi tubuh. Olahraga, bagiannya dari Corbuzier. Terus habis itu maskeran, cuci tangan, menjaga jarak. Nah, poin terakhir yang sulit. Nah, di situ yang kita edukasi adalah vaksin ini bener. Cuman jangan terlalu buru-buru mengadakan bahwa kita ready. Ready-nya aja masih juta. Nah, cuman kecewanya kenapa Pak Jokowi yang jadi tameng? Harusnya ranah siapa yang ngomong vaksin? Menkes dong. Masa presiden yang ngomong? Nah, harusnya tuh kecewanya adalah ketika suatu masalah yang ngomong Pak Presiden terus, kasihan nanti. Nanti jadinya kayak YouTuber. Ada masalah beliau klarifikasi terus. Sudah 3 masalah beliau klarifikasi sendiri. Omnibus Law. Beliau yang klarifikasi. Soal FPI, beliau yang ngomong juga akhir-akhirnya. Soal vaksin beliau lagi. Nah, kalau beliau terus yang ngomong, harusnya ngomong siapa? Menteri-menterinya. Jadi jangan sampai Pak Jokowi itu yang ngomong terus gitu loh. Karena kesannya beliau yang harus turun gitu loh. Padahal kan sudah banyak staf yang lain. Itu sih menurut kita, beliau bagus kok itu. Tapi kita bilangnya kan ada Menkes. Kenapa nggak Menkes yang ngomong? Kenapa nggak staf ahli kesehatan yang ngomong? Atau jubir presiden yang ngomong? Memang sekarang jubirnya menurut Mas Tirta gimana? Umpan lambung ditarik. Pak, ini kalau saya ngomong dijemput ya Pak, males Pak. Ada jaminan ini ya Pak, pulang nanti saya diikutin orang. Gila. Oh, bukan tukang bakso lagi. Mobil minivan atau sebuah brand Jepang di stiker dop gitu ya. Tiba-tiba hilang. Jadi kalau saya bilang jubir presiden itu kalau menurut saya sekarang kurang komunikatif Pak. Ya kita lihatlah soal omnibus Pak Jokowi membuat video 4 menit. Harusnya kan bisa dijawab jubirnya. Tapi masalah kesehatan gimana? Ya sama, masalah kesehatannya malah triple. Kita tidak punya, maksudnya yang ngomong tuh harusnya Menkes, jubir, staf ahli kesehatan, wis. Pak Jokowi itu mengatakan ketika sudah menjadi isu negara gitu loh. Vaksin tuh bukan, Pak Jokowi hanya menjawab yang ini harusnya, yang kayak Pak dah bagus yang Pak Jokowi harus vaksin pertama. Itu kan pertanyaan buat beliau. Ya beliau jawab. Tapi kan kalau semua masalah yang jawab langsung presiden nih, jubirnya ngapain gitu loh. Harusnya tuh jubir itu adalah tameng pertama ketika ada permasalahan di publik. Jadi jangan sampai masalah itu viral di Twitter baru dijawab. Masalahnya presiden nih. Bu, ya maksudnya nih saya punya atasan nih di sebuah perusahaan. Misal direktur, saya direkturnya. Terus perusahaan saya dihujat tuh. Wah, kamu ternyata cuci sepatumu rusak. Kan bukan saya yang ngomong, storeman dulu yang ngomong. Storeman nggak bisa, head manager yang ngomong. Head man nggak bisa, viral PR yang ngomong. PR nggak bisa, baru owner. Nah, masa ini ownernya terus yang ngomong? Nggak bisa. Nanti akan jadi ketergantungan masalah publik dia ngomong. Jadi ini masukan sih. Apa yang dilakukan Pak Jokowi di bulan Desember itu nge-change image publik soal vaksin itu bagus. Cuma next time harusnya Menkes dan jubir Menkes dan jubir presiden yang ngomong. Tapi katanya Pak Presiden begitu apa karena ada suara-suara dari bawah khususnya dari Mas Tirta kan ini selalu nih bahwa Mas Dokter Tirta ini kan selalu menyurahkan sesuatu yang akhirnya menjadi kebijakan gitu. Ini pasti ada tadi nggak ada skrip itu. Tadi nggak ada skrip itu. Ini sumpah deh. Jangan-jangan ini jurnalis majalah oposisi. Gitu ya. Ngamar. Instagram. Jadi kalau dari saya sih kita itu saya hanya bersuara kita tuh anak muda. Apa sih lost generasi di anak muda sekarang? Kita lihat di tahun 1908 anak muda kita masuk ke kedokteran buat Stovia. Dari Stovia buat Budi Utomo. Tarik mundur sebelum itu kita juga ada Jong Java, ada Jong Sumatera. Anak muda tidak ada medsos dulu, tapi demi kemerdekaan kok bisa nyatu. Di 1928 ada Sumpah Pemuda. Bung Tomo di Surabaya. Di tahun 2000 semenjak 98 ada reformasi. Di tahun 2010 sampai 2020 satu dasawarsa. Kita dimanjakan Facebook, Twitter, YouTube,
sama Instagram, apa yang kita lakuin? Suara, tapi aksinya nggak ada. Apa yang kita lakuin selain aksi solutif gitu loh. Nah makanya kita bilang, dan kita bahkan sekarang kalau kita mengkritik itu auto oposisi. Nggak gitu. Kritisi itu harus ada solusi. Ibarat kita satu mobil bus, supirnya itu yang lagi nyetir, kondekturnya itu menterinya, yang di bawah yang di terminal itu adalah staff-staff beliau. Nah, yang kernet tuh yang di belakang tuh, yang markir-markirin, kita penumpang di seat pertama. Kalau si supir ini ngantuk, berhak nggak penumpang ngingetin? Berhak. Masa salah nggak boleh diingetin? Nah, ini yang harus kita pelajarin. Kita itu di era digital. Ketika kita mengkritik secara baik dan ada solutif, jangan dianggap kita membenci. Kritik tidak sama dengan membenci. Nah, di sini saya sebagai simbol, saya tuh hanya takut kepada pemimpin tertinggi. Jelas, selama kita kritik dan itu poinnya benar dan arahnya benar dan ada solutif, ya nggak usah takut. Saya dulu 2016, 17, 18 jujur membantu gerakan Pak Jokowi untuk brand lokal. Sepatunya beliau beli di event saya oleh Na Project. Tapi tetap kritik sekarang. Tetap kritik ya. Tapi bukan kadrun. Wah itu keselinnya itu. Saya ngeritik tuh dalam artian saya ngasih solusi. Kayak contoh dari bulan Maret saya ngeritik videonya viral tapi itu jujur terlalu keras karena kan vokal ya. Dulu kan vokal terus yang namanya wong dalan ya Mas. Terus saya ngeritik mengenai yang PSBB, lalu kritik soal vaksin. Terus saya sempat kritik juga soal Vaskes, surat bebas COVID, rapid swab antigen, lalu kritik soal pariwisata, beberapa artis saya ini, keadilan kerumunan, keadilan musisi. Itu tujuannya adalah, Pak, tolong Pak jembatannya dilihat. Karena saya yakin urusan Pak Presiden banyak. Pembantunya ini juga, para pembantu Presiden yang dalam artian dinamakan menteri ini juga mulai ngomong sendiri yang pusing. Nah, harapannya saya punya follower, ada orang DM, saya lihat nih statistik, oh ternyata yang paling tinggi yang bersuara soal usulnya ternyata soal vaksin nih masih gak jelas. Nah, saya bersuara. Ternyata Pak Jokowi membalas dengan hal itu ya. Saya anggap itu bukan buat saya, tapi itu adalah buat rakyat semua. Karena banyak dokter juga bersuara buat itu. Jadi saya nggak pernah GR, tapi saya selalu bilang selama kita punya fasilitas kayak amanah, follower itu amanah. Kita fasilitas punya follower, kita punya massa, kita punya ormas, kita punya usaha. Itu adalah beban mental bagi kita untuk memberikan hal positif. Nah, kalau kamu memanfaatkan popularitasmu untuk uang, itu hakmu, influencer artis. Kalau kamu memanfaatkan popularitasmu untuk bersuara kritik, ya itu hakmu juga. Nah, tergantung di mana. Nah, bagi saya hidup cuma dunia, Mas, sekali ya. Tapi ya kalau kita bersuara, nggak apa-apa. Jadi akhirnya anak muda lain bersuara. Dan alhamdulillah ya, senangnya adalah soal vaksin ini digratiskan. Walaupun dengan BPJS itu bagus. Tapi artinya nggak usah jadi giveaway dong, katanya sama Deddy Corbuzier mau, ya kan? Awal mulai tuh, emang tadi mau giveaway vaksin. Iya, jadi kita gimana? Kita sama saya sama Deddy tuh bilang, wah Pak, ini kalau vaksin, edukasi, ada yang bayar, ada yang gratis, jebol Pak, nggak akan bisa nyampe. Pemerintah harus agak rugi. Nah, tapi kan nggak percaya. Sampai ada bilang, bingung, pokoknya ya kudu ono sing bayar, kudu ono sing gratis. Nah, saya bilang Om Deddy, Om, kalau disuruh bayar 400.000 atau 200.000, orang lapangan yang gaji UMR mau nggak? Enggak sih, booster 2 kali. Belum tentu aman dari COVID lagi. Tetap bisa kalau nggak 3M. Harus gratis kan? Harus. Apa cara kita bersuara? Ya kita buat, oke, kalau pemerintah nggak bisa menggratiskan semua, saya akan giveaway. Orang lain giveaway iPhone, kita giveaway vaksin. Udah viral, pak. 2 hari kemudian gratis. Gratis. Nggak jadi giveaway. Kita akhirnya jadi ya bukan giveaway vaksin, giveaway PCR swab test. Tapi kayaknya nggak ada yang mau ngambil tuh. Takut semua. Tapi emang tadi ngomongin edukasi tentang vaksin, emang masih banyak itu di lapangan orang yang nggak ngerti gitu. Wah, nggak banyak, Mas. Dan itu banyak banget, Mas Dias. Dan itu bukan salah rakyat. Itu tidak bisa disebut sebagai salah rakyat karena rakyat di sini itu ceritanya gini. Ada sebuah jurnal yang dikatakan oleh Dr. Adam. Dr. Adam ini mengatakan bahwa tidak patuhnya masyarakat akan protokol dan tidak percaya masyarakat akan COVID dan soal vaksin itu adalah bukti pembangkangan sipil dikarenakan trust isu pemerintah menurun. Itu yang terjadi di Amerika Serikat. Dan ternyata terjadi juga di Indonesia. Jadi mereka ini awal mula Maret, April, Mei mereka top, Mas. Kita lihat di foto di bulan April, Mei semua Jakarta sepi. Patuh mereka. Karena apa? Patuh. Mereka menggantungkan harapan, wah pemerintah keren. Di bulan Juni tetap kasus naik, ora kelar-kelar. Akhirnya trust itu mulai turun. Ditambah dengan berbagai konflik yang terjadi. Konflik kerumunan Petamburan. Lalu kawan. Lalu ada kritik tentang kampanye pilkada. Sekarang yang terbaru ada kritik demo hari ini. Ada kritik juga restoran yang ditutup. Akhirnya itu ngebuat
kembali lagi dengan pejabat yang statement juga banyak, terjadi multi informasi, misleading. Akhirnya jurnal itu terbukti trust isu pemerintah turun, mereka melakukan pembangkangan sipil. Nah, kebetulan edukasi protokol siapa yang bilang? Pemerintah. Maka mereka pembangkangan sipilnya ada dengan cara nggak percaya protokol. Nah, ketika ada vaksin beredar, itu demi kesehatan. Dari kita lahir, kita tuh udah disuntik vitamin K dan hepatitis. Warga tuh semua disuntik dari puskesmas. Jadi kalau mereka nggak percaya vaksin, bohong itu. Imunisasi aja udah dari lahir. Nah, kenapa mereka nggak percaya vaksin? Karena mereka menganggap ini program pemerintah dan mereka trust isunya menurun. Makanya di sini saya bilang, kenapa trust isu menurun? Karena Menkes semenjak salah ngomong terus, nggak jadi bicara lagi di depan. Lo pernah salah ngomong? Sering, saya salah ngomong tapi digoreng. Oh gitu ya? Sering ngomong digoreng media. Jadi saya masih ingat di bulan Maret itu flashback, ditanya sama media tuh, wah 7 wartawan. Pak Terawan, gimana nih soal COVID? Pak Terawan, ya jenenge wong Jawi ya. Pak Terawan kan tiang Jawi ya. Jadi orang Jawa sejati yang kalau ada pasien tuh ngayem-ngayem. Nah, Pak Terawan kan bilang, wis to, santai, empon-empon, ini virus, flu. Tulisan di media, COVID tak berbahaya menurut Pak Terawan, empon-empon solusinya. Berat, viral bos. Nah sebagai itu kan mumet kan, wah Pak Presiden mumet. Akhirnya Pak Terawan bilang, aku kan gur ngayem-ngayem. Nah wis. Nah akhirnya karena Pak Terawan nggak bisa bicara terus, Pak Yuri yang maju. Ya kan, lalu ada soal vaksin ini supaya trust isu pemerintah naik. Saran sih bukan menggurui ini, sekali lagi menggurui adalah harus ada orang kayak Pak Yuri lain yang bisa mewakili Pak Terawan untuk bisa ngomong di publik. Lah, apa salahnya Dr. Raisa? Dr. Raisa tuh kan dulu sempat jubir COVID. Yang kita butuhkan bukan jubir itu, kita butuhkan jubir Menkes. Karena di setiap negara di dunia ini yang ngomong soal COVID itu Menkes, bukan Menteri BUMN, bukan Menteri Maritim, bukan Menteri Pertahanan, tapi Menkes. Mau jubirnya, mau staf ahli kesehatannya. Bukan relawan COVID ya? Bukan juga. Jadi saya di sini tuh kayak ada COVID, ada Tirta. Nah ini yang salah. Kok bisa di Indonesia Tirta viral? Harusnya ini menjadi masukan pemerintah. Harusnya Tirta tuh nggak bisa viral. Adanya Tirta viral berarti apa? Trust isu, info COVID ke pemerintah tuh menurun. Malah percaya ke orang kayak saya, ke Adam Prabata, ke namanya siapa lagi? Dr. Dirga, Dr. Koko, Dr. Priyo, ya Dr. Priyo Panduryono. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Harusnya Tirta selama COVID itu ya nggak viral, tetap 600.000 follower, tetap ngurus COVID, tetap ngurus sepatunya. Kok bisa viral? Karena rakyat Google info COVID ada di dia. Bahkan follower Satgas COVID sama saya tinggi saya. Oh gitu ya? Harusnya tinggi Satgas COVID dong. Di mana-mana, di Facebook, di Google, dimanapun tuh yang paling tinggi itu info Satgas COVID. Jadi sini masukan lah buat mereka vaksin ini kenapa tidak percaya karena edukasi belum nyampe. Tapi kelihatannya kalau Mas Tirta yang merekomendasikan apa-apa ngomong di publik selalu kebijakan pemerintah kan mengikuti. Ya kan kayak yang ada keputusan tadi nggak ada di skrip loh. Janjian tadi nggak diomongin. Ya kan loh. Yang rapid test dulu katanya nggak setuju juga ya. Terus 20 Maret ya. Dari 20 Maret Persatuan Dokter Klinik nggak ada yang setuju swab rapid test. Antigen juga yang menyuarakan Mas Tirta. Dan sampai juga vaksin gratis. Aja, saya ngapain aja. Iya itu kebetulan Mas. Oh, gitu ya. Saya bilang kebetulan. Gimana tuh bisa melihat ke depan jauh gitu? Diajari pirang saya Mas. Oh gitu ya. Prediksi. Kalau pirang firasat saya prediksi. Jadi saya pernah prediksi di bulan September. Saya bilang Om Ded itu ada podcastnya. Dok menurutmu prediksi gimana? Saya bilang Desember chaos. Kejadian terus di dokter kita. Bukan itu maksudnya gini. Ada di dalam psikologi manusia orang tuh ngerasa muak dengan apa yang mereka jalani sekarang. Ditambah posisi daya beli menurun, income menurun, beban tetap sama. Tapi itu segelintir orang. Ada 11 juta di Indonesia yang malah tambah kaya sekarang. Kenapa kok bisa tambah kaya? Kebetulan mereka pas financial plan-nya. Nah ini menyebabkan kesenjangan. Makanya terjadi dua opini, pro COVID, anti COVID. Yang anti COVID ini yang kedampak semua. Nah prediksi yang saya lakuin itu adalah kita lihatlah isu publik kritikan itu apa. Inilah yang saya bilang, kalau kamu punya follower banyak teman-teman itu harus bisa analisa isu apa yang naik. Bukan kita masukin tapi kita kasih solusinya. Tapi itu jadi keluar teori konspirasi nggak bahwasanya ada orang yang kaya karena krisis ini? Ya emang ada Mas. Ya kan bukan konspirasi sih, tapi emang terbukti ada orang yang kaya karena itu. Nah, Mas Tirta kan pernah bilang juga, ini COVID kok vaksinnya cepat banget ini ketemunya. Yang lainnya Ebola, H1N1, SARS itu lama gitu. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa ada hinting ini konspirasi atau gimana? Dari situ saya cuma membuka pikiran ke masyarakat bahwa memang ada orang-orang, kita nggak tahu COVID ini itu awal mulanya gimana lah. Kalau peneliti selalu bilang ini ilmiah. Tapi ada orang yang percaya konspirasi, yaitu hak setiap orang untuk beropini.
selama tidak Kalau Mas mengganggu. Dokter sendiri? Kalau menurut saya, ya saya selalu bilang segala sesuatu itu ada penyebabnya. Ya harusnya Cina yang klarifikasi. Kok bisa dari kelelawar dipangan terus nyebar se Indonesia itu. Sementara kau udah sukses, kita yang merana ini di sini kan. Nah, di situ kan saya bilang cuma kan itu ranahnya Kemenlu dan mereka lah. Harusnya kan Cina nih yang tanggung jawab. Seperti kalau kita nabrak motor, yang tanggung jawab siapa? Yang nabrak. Ya kan? Kita nabrak orang yang nabrak. Ini ibarat kan mereka yang kecelakaan kan. Kita yang nanggung nih, yang ngeselin nih kan. Ya kan? Cuma kan mau gimana? Ini pandemi, kita nggak bisa nyalahin Cina juga. Itu kan selalu pandemi itu adalah bencana non alam. Nah, kalau ditanya kalau prediksinya kenapa selalu tepat, kebetulan aja, Mas. Isu publik saya amatin, terus saya selalu melihat DM saya itu isinya apa. Oh, isu pengcovidan. Kita analisa dong. Rumah sakit mana, jubirnya mana, kita DM ini, statistiknya gimana kita buat, karena kan saya emang orang yang suka mengamati dan lihat di data ya, ada trafficnya bisa, terus ya kita harus melihat solusinya. Kayak contoh, isu pengcovidan ternyata dijawab sama Pak Muldoko, saya masih ingat. Pak Muldoko dan Pak Ganjar ngomong, rumah sakit jangan apa-apa mati, seolah-olah mendukung. Nah, Pak Muldoko kan KSP, apa yang diomongkan oleh KSP berarti omongan presiden. Berarti presiden mendukung dong pengcovidan. Ya saya langsung bantah, tidak ada seperti itu. Adapun oknum masukin ILC. Pak Dhani staf ahli utama KSP bilang, ya itu oknum doang. Nah berarti yang ngomong nggak salah kan berarti. Nah di sini kan contoh. Berani ngebantah ya? Kebantah. Berani. Ada data. Kalau saya kayak gini, kita tuh sama-sama manusia, sama-sama kita itu makan nasi. Yang membedakan kita adalah strata. Kalau misalkan tanggung jawab kita tuh akhirat, kayak contoh, mengcovidkan itu akhirat tanggung jawabnya. Kenapa? Karena kita membuat orang itu satu keluarga tuh tahu dia mati karena covid. Kalau ada sampai nakas yang mengcovidkan, wah tuh hukumannya bukan dunia doang, akhirat. Dan sudah di statement oleh Pak Jokowi, siapapun lewat KSP yang mengcovidkan itu hukumannya berat. Menipu soalnya. Nah, kalaupun ada oknum ini yang kita sikat nih. Nah, jangan digeneralisir. Misal menteri satu korup nih, Pak Mensos. Apakah semua menteri ada yang korup? Kan ora, ada yang bersih juga. Nah, ini yang kita maksud. Kita harus mendidik masyarakat dengan baik. Makanya ini pelajaran berharga. Apa yang dikatakan oleh Pak Muldoko salah? Enggak, itu hak dia untuk berbicara. Tetapi harus diperjelas. Setiap orang yang punya jabatan dan punya amanah follower atau masa banyak, apa yang diomongin itu dipercaya rakyat. Jadi kalau ngomong sesuai dengan kapasitasnya. Saya pernah ngomong soal ekonomi, nggak berani Pak, kecuali UMKM, kesehatan, dah. Apakah saya ngomong tentang hukum? Nggak berani juga, karena saya bukan SH. Makanya saya bilang semua itu ada tupoksinya masing-masing. Jadi kalau kita ngomong ya soal COVID, biarkan Menkes yang ngomong. Isu pengcovidan yang ngomong, biarkan Ketua Persi yang ngomong. Nah kalau yang soal konspirasi, ada kok orang yang kaya dari COVID, ada apa? Yang jual alkes. Makan nyayur Pak. Oh nyayur tutup mata nih yang jual alat kesehatan. Bisa dicek semua rekeningnya. Terus untung saya bukan alkes. Cuci sepatu. Terus yang kedua yang kaya raya bank-bank no Pak. Banyak orang kesita kan. Rumah nggak bisa bayar nih, bayar kesita semua lelang. Terus ada juga yang jual masker masuk alkes. Kaya raya juga. Sembako tetap. Yang produksi vaksin paling kaya. Nah ini yang dipertanyakan adalah kalau orang sudah menganggap 11 juta orang kaya itu kaya lagi. Anggap aja 11 ya 12 juta lah kaya. Berarti kan kalau vaksin berbayar, seolah-olah vaksin hanya untuk orang kaya. Nah edukasi kita gagal kan? Nah itulah keputusan gratis itu terbaik Pak. Tapi kan di Inggris baru aja nih ada yang termutasi. Virus termutasi, udah 1.000 orang kena lagi. Ini vaksin kita masih berguna gak? Ya, Mas Dokter? Jadi jawabannya itu adalah kita lihat. Di Inggris itu sudah third wave. Musimnya beda. Jadi COVID itu suka hawa dingin. First wave-nya dulu kan Maret April. Second wave-nya kalau nggak salah pas gugur. Third wave-nya musim winter. Indonesia tenang. First wave aja belum kelar. Jadi nggak akan ada second wave. Kita itu nggak usah takut mutasi Mas. Vaksin aja belum datang. Ya kan? Lihat. Orang aja yang di jalanan. Nggak cuci tangan. Naik motor, ada yang di PKL motong tahu kupat sambil ubelan aja kayak santai Mas. Gitu. Jadi boro-boro kita mikir mutasi, persif aja belum kelar. Jadi saya di sini udah posisi mengajarkan masyarakat tidak usah diambil pusing. Yang penting kita maskeran, cuci tangan,
menjaga jarak kalau bisa, karena saya jujur nggak munafik mas. Setiap pejabat pun yang foto tuh, ayo foto-foto pakai masker ya. Setelah foto, kalau Pak Dias tahu lah. Tapi untungnya kita belum foto deket-deketan ya. Tahu. Ini adalah setting. Disclaimer. Tapi yang saya bilang, kita tuh nggak usah khawatir mutasi itu seperti apa. Karena apa? Indonesia udah dihadapkan terlalu banyak masalah. Terus nggak mangan, susah mangan, dipecat. Kita mikir mutasi lagi mumet. Biarkan itu pikiran Menkes dan Pak Ahmad Subandrio atau ahli epidemiologi atau ahli molekular biologi lah. Nah, urusan kita sekarang, ahli virologi juga, urusan kita sekarang adalah gimana kita itu bisa menjaga diri, menjaga sesama dengan cara cuci tangan, makan yang enak, bergizi, terus olahraga yang teratur, terus menjaga jarak kalau bisa, ditambah kita minum suplemen yang bagus, local pride lah, jamu-jamuan dan vitamin jus. Nah, kalau vaksin beredar ya kita patuhi aja. Itu aja sih Pak. Jadi soal mutasi nggak usah dipikirkan, malah paranoid nanti kita jadi kolesterol naik, stroke. Begitu. Tapi kalau mutasi nggak usah dipikirkan, klaster baru gimana? Kan sekolah mau dibuka lagi. Bali, wah ini tahun baru teman-teman saya banyak yang ke Bali nih. So tiket pesawat juga udah rada susah nih. Ini Pak Dias mau membuat acara TV. Bakat ya. Nggak ada niat gitu. Nggak usah jadi ketua umum partai. Kalau mau ketukeran boleh lah. Oh nggak mau saya. Nggak mau saya. Jangan Pak, udah Pak. Saya have fun Pak. Gitu ya? Cuci sepatu aja Pak. Gitu ya? Jangan Pak. Jangan. Aduh, buset banget ya. Mulai-mulai kayak diikutin. Tiba-tiba di depan rumah ada tukang bakso 100 ya. Kayak tering. Nyamar semua. Jadi kalau klaster yang paling mungkin terjadi di 2021 atau 2020? 2021 lah. Kan kalau yang di Bali berarti kan tahun baru ini akan ada sekurumpulan massa di beberapa tempat gitu ya. Jadi kalau klaster menurut saya seperti ini. Klaster yang paling mungkin terjadi itu sekarang adalah tidak ada klaster per blok-blokan kayak dulu kantor, tempat wisata enggak. Oh gitu. Sekarang yang paling mungkin terjadi adalah klaster keluarga. Karena virus ini sudah terlalu menyebar, terlalu masif. Kita nggak tahu virus ini ada di resto mana, di tempat mana. Virus ini bahkan mungkin bisa jadi sekian di antara orang yang ada di studi ini bisa ada yang kena, tapi mungkin belum di swab. Berarti benar kata netizen, kalau nggak di swab nggak akan ketahuan. Emang benar, saya nggak nyalain. Jadi sekarang yang paling mungkin terjadi adalah klaster keluarga. Ketika ada satu orang kena, mungkin satu keluarga itu yang kena. Ketularan dari mana? Nggak ada yang ngerti. Lah terus Mas Tirta yang gawe event party. Kalau misalnya ada 100 orang di dalam sebuah klub, kita bilang klub, karena klub tuh kalau goyang udah nggak nginget, mabuk. Ternyata 100 orang ini sudah di swab PCR H-1 hari negatif semua. Bisa ketularan nggak? Ya bisa aja. Loh enggak Pak, 100-nya kan negatif semua. Tapi kan setelah itu, loh enggak, saya bilang nih, bisa kita logika nih Pak. Saya bilang, saya sedikit bertanya, mungkin bisa dijawab oleh teman-teman dokter. Ada sebuah klub diskotik gitu misal, dia mengadakan event DJ, ya kan? H-1 dia bilang, siapapun yang masuk klub saya, H-1-nya harus swab PCR. PCR itu gold standar. Negatifnya dia ya negatif. Positifnya dia positif. Spesifisitas, sensitivitas tinggi. Ternyata 100 orang yang bisa masuk itu bisa menunjukkan swab PCR H-1-nya itu negatif semua. Termasuk DJ-nya, termasuk tempatnya sterilisasi, termasuk pengadaannya. Apakah 100 orang yang clubbing di tempat ini bisa kena COVID? Ya kalau H-1 habis itu dia kemana-mana dapat, bisa juga dong. Tepat, kalau H-1 dikarantina di satu tempat dan green zone. Nah, tunggu dulu ya. Enggak dong. Tepat, itulah yang diadakan di Bali. Jadi, Kemenparekraf dan Kemenkes itu ingin membuat Bali sebagai tempat green zone. Tapi telat, harusnya diadakannya di 5 April. Jadi, kita lihat, Bali itu 70% wisatawannya mancanegara, Pak. Nah, mancanegara nih. Terus, ini terkait Bali, terkait mancanegara, ada kebijakan swab PCR, klaster nih. Apakah mungkin terjadi klaster? Nah, itu yang dikatakan oleh Kemenparekraf. Supaya tidak terjadi klaster, Pak Koster bilang, oke, lu orang supaya Bali dapat trust dari mancanegara, gue buat PCR. Ini paling tinggi, bos. H-2. Lu mahal. Dia mengorbankan demi trustnya Bali di mancanegara. Kenapa? Orang dari mancanegara ke Bali itu buat party. Harapannya ketika dia memastikan yang datang ke Bali itu green zone, PCR negatif semua. Dia bisa meningkatkan trust isu sampai tahun depan. Tapi karena kebijakan ini terlalu dadakan, dibuatnya di akhir tahun, ya akhirnya
jebol semuanya. Dia mengorbankan yang di bawah, nggak siap. Harusnya kebijakan ini dibuat di April. Pak Koster baru buat di Desember. Jadi kalau ditanya apakah ada klaster kemungkinan di akhir tahun baru, iya, bisa terjadi. Di Bali. Tidak hanya di Bali, di semua Iya. tempat di Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya Bali yang di swab PCR? Klaster ini bisa terjadi dimanapun, tidak harus menunggu tahun baru. Karena virus ini sudah menyebar dimanapun, kita nggak tahu. Tidak hanya kayak orang nongkrong pasti klaster, orang. Kita nggak tahu. Bisa jadi kalau dia nongkrong dia negatif semua. Misal saya kemarin baru swab di sebuah rumah sakit swasta, saya negatif. Teman saya negatif, ini negatif. Kita nggak kemana-mana serumah. Tiba-tiba ada yang kena COVID. Nggak mungkin, goib kopi kayak gitu. Kecuali salah satu dari saya ke bus kota, wah megang-megang usap-usap, bisa jadi kena. Nah ini yang kita pastikan, Bali itu lagi di program wisata Green Zone. Itu programnya Parekraf, kalau nggak salah. Halo Bang Wisutama. Nah, kedua, klaster yang mungkin terjadi adalah klaster after kampanye pilkada. Perayaan kemenangan. Seneng. Nah, ini mungkin. Solusinya adalah ya pemenangnya dong yang kontrol. Ketiga, klaster restoran. Kenapa? Itulah alasan salah satu menteri kita membuat kebijakan jam 7 malam tutup. Karena ini bisa terjadi. Karena klasternya keluarga, Pak orang Luhut keluarga. minta Pak Luhut. Iya, basicnya Indonesia tuh komunal, Pak. Komunal tuh seneng nongkrong. Karena orang Indonesia seneng nongkrong, seneng family time, akhirnya berakibat orang keluarga kita tuh seneng nongkrong luar. Nah, kalau klaster keluarga ini udah ada dan nongkrong keluar, jadinya klaster restoran. Nah, makanya karena restoran ini ada yang patuh, ada yang enggak. Mumet pemerintah. Di Jakarta patuh semua. Di Surabaya enggak. Jakarta protes. Kok restoku dirazia? Razia dong di PIK razia. PIK protes. Kok aku razia? Kota dong razia. Sehari di razia. Sehari protes. Surabaya rabuk razia tuh. Surabaya razia. Mumet razia. Yang pusing siapa akhirnya? Polisi sama Pol PP. Nah kalau Satpol PP sama polisi kena COVID semua, keamanan negara berbahaya, Pak. Mumet nanti Pak Menko Polhukam, wah buset ini gitu. Sama Pak Menteri Pertahanan, pusing nih. Gimana nih kalau semua Pol PP sama polisi saya COVID? Nah akhirnya terjadi. Inilah pertanyaan, kebijakan yang Pak Luhut jam 7 itu karena ulah pengusaha sendiri. Sudah dari Agustus saya viral di Holy Wings, dan saya kasih tahu kan, edukasi itu kalau tempat kayak gini. Di Holy Wings ada fotonya situ juga ya? Ada viral itu. Lagi ngapain? Saya lagi edukasi itu. Lagi edukasi. Dikirim edukasi di Senop supaya orang tuh kalau ke Senop tahu, digoreng, dihujat. Sekarang orang ke Senop semua. Ape-ape. Aku belum pernah ke sana, Bang. Oh, enggak apa-apa, Pak Dias mantap. Pak Dias tuh fitnessan terus. Nah, ini bahaya nih. Saya kalau ngomong aneh pulang digembok gitar. Nah, jadi pengusaha itu sudah dari Agustus, September, Oktober, November dikasih adaptasi normal. Ingat loh, Jakarta ada new normal tuh 8 Juni, 8 Juli, 8 Agustus, 8 September. 16 September Pak Anies bilang rem darurat. Kenapa? Berarti ulah siapa? Ulah warganya? Kagak. Warganya patuh. Ulah siapa? Warga misal ada datang beli bir, beli 1 gratis 5. Warga mana yang nggak datang? Teko apa? Mabuk kok. Kan kalau kita tanya orang bawah, mabuk enak kok. Ya udah, sip, mabuk enak. Terus yang terjadi adalah apa? Karena pengusaha ini pengen cuan, rugi kan dia setengah tahun, pengen cuan buat promo. Akhirnya apa? Ada pengusaha lain cemburu. Lu orang razia gue terus, bos. Razia dong yang sana. Kalau kagak gue buat pelanggaran. Pak Anies mumet, rem darurat. Salah siapa? Salah pengusaha yang tidak pernah patuh dan mau cuan kayaknya sendiri. Sampai ada kebijakan sekarang kalau masuk klub ditutup kameranya. Kenapa? Pengen cuan. Tapi apakah mereka mikir ini berpengaruh ke Bali? Kagak. Bali kenapa buat PCR? Karena orang Jawa di Pulau Jawa ini nomor 1 kematian Jawa Timur, nomor 2 DKI Jawa Tengah. Orang DKI hobinya liburan ke Bali. Kenapa? Karena 60% perputaran uang di Indonesia ada di DKI, 17% di Surabaya. Berarti liburan orang Jakarta rata-rata ke Bali. Jakarta ini red zone, bandel kabeh. Berarti kalau ini ke Bali, Bali ini akan red zone. Bali red zone berarti nggak survive. Nggak survive, mancanegara males. Berarti kalau nggak males, kita nggak akan dapat duit lagi. Ingat, pendapatan pariwisata di Indonesia itu nomor 2 kita. Nomor 1 tambang, 1, 2. Kalau nggak salah nomor 1 tambang, bisa direvisi Kementerian Ekonomi kan Pak Erlangga. Jadi nomor 1 kalau salah itu tambang dan kan nomor 2 itu pariwisata. Lah kalau Bali nggak susah-susah habis, Pak. Nah itu Pak, klaster. Jadi kemungkinan klaster keluarga, tahun baru, sekolah. Sekolah gimana? Pak Nadiem sudah mengizinkan. Wali murid gelut, Pak. Wali muridnya sekarang berantem. Pak Dias ada anak berapa? Oh, H3 aku. Paling kecil umur berapa, Pak? 12.
Nah, sekarang Bapak kalau sekolahnya mengizinkan tatap muka, Bapak sebagai anak, Bapak ngizinin nggak? Wah, ini podcastnya siapa sih? Tanya balik. Pak Dias kan jaga kesehatan banget nih. Kita lihat nih, masuk rumah Pak Dias tuh protokol, ada fitness, ada tempat gym, ada tempat apa-apa, makanan sehat semua. Kalau Pak Dias, Makanan sehat, minuman yang nggak sehat. kopi. Oh iya. Pinter saya, Mas. Jus anggur. Jus anggur. Mantap, boleh diundang lagi lah. Fermentasi beras tape. Ini Cocok. improvisasi. Iya. Pak. Jadi seandainya Bapak anak ketiga Bapak pengen sekolah. Sekolahnya anak Bapak dibuka. Padahal lokasinya masih yellow zone. Seberang tuh 10 kilo red zone. Terus kita nggak tahu nih gurunya direpit apa enggak. Bapak percaya? Ya enggak lah. Nah, anaknya masuk sekolah? Janganlah. Kenapa Pak? Hah? Kenapa? Ya takut kena. Tepat. Karena anak tuh nggak bisa diganti. Itulah menyebabkan walaupun Pak Nadiem membuat kebijakan sekolah, yang terjadi adalah orang tua ada yang berantem. Orang tua tuh terbagi dua. Yang satu pengen anaknya masuk karena nggak betah ngurus anak banyak-banyak. Ya pertanyaan saya satu, nih nggak betahnya banyak-banyak, kenapa kamu dulu buat banyak-banyak? Salah siapa? Itu kan urusanmu didik anak-anakmu. Wah Tirta, nih anakku 2 bisa didik, gelut sendiri. Ya udah. Pertanyaan adalah kalau kamu menyalahkan sekolah karena kamu nggak betah ngurus anak di rumah, kok campaign buat anak banyak-banyak? Jangan nyalain sekolahnya, jangan nyalain pemerintahnya. Nah, karena di satu sisi ada wali murid yang tidak setuju sekolah dibuka karena khawatir, masuk kue gelut. Sekarang sekolah itu biarin buka, tapi ada orang tua, rasa sekolah. Karena apa? Dia terlalu cinta sama anaknya. Yang di bawah, ayo sekolah, karena dia nggak kuat ngurus anaknya. Ada juga yang stres karena anaknya di rumah. Tapi itu pun rata-rata SMA mahasiswa. Nah kalau SMA mahasiswa saya yakin kalau dibuka. Percaya Pak? Percaya. Karena dia sudah 17 tahun dan sudah bisa melakukan tindakan dan bertanggung jawab sendiri. Jadi makanya saya usul ke Pak Nadiem mungkin yang dibuka SMA dulu dan kuliah. Kan kebangetan kalau orang kuliah, pakai masker, masa di dalam kampus? Pak, ya kan bisa. Karena dia sudah bertanggung jawab dan dewasa. Maka yang harusnya dibuka adalah bukan TK, SD, SMP. Tapi adalah kuliah SMA dulu dan kuliah. Kita lihat patuh nggak, ada klaster nggak. Kalau nggak, baru SMP. Kenapa? Karena SMP, SD, TK, playgroup itu anak kecil belum bisa berpikir cerdas. Udah disampaikan belum ke Pak Nadiem? Belum. Hah? Gak ada jembatan. Saya pernah ngomong ke Komisi 10 Pak Abdul Hamid itu malah Pak Abdulnya Komisi 3 dipindah, Komisi 6. Oh gitu ya. Iya. Oke, ntar kita sampaikan lah. Mantap Pak. Kalau bisa SMA dulu. Jadi yang kecil-kecil ya di rumah. Soalnya gelut nanti. Nah kalau SMA kan udah gak betah di rumah. Pengennya party. Pengennya keluar terus. Nyolong SPP buat ke Senop. Gitu ya. Gitu. Kalau gak ada duit nyolong lagi yang lain. Gitu. Dulu gitu ya? Oh enggak Pak. Enggak ya? Saya dulu pernah nakal. Mabuk murah Pak. Gitu ya? Alkohol campur cuka gitu kan. Oh gitu ya? Atau ditabur ya Insto Pak ya, dicampur kalau nggak intisari naik dikit, topi biring lah. Sekarang udah bertobat Pak. Oh gitu. Kalau saya dulu bukan intisari, nutrisari. Oh. Itu kayak lebih keras lah. Lebih keras ya. Jadi kalau sekarang jus anggur. Jus anggur. Fermentasi beras. Iya, tape. Kompak kita Pak ya. Iya. Tapi ngomongin klaster lagi tadi. Gimana menurut Mas Dokter ini? Tanggal 21, kan ada yang libur panjang dipotong. Jadi 21, 22, 23 kalau nggak salah masuk. Iya. Itu bisa mengurangi klaster kan? Tidak. Hah? Tidak. Tapi itu adalah tindakan terakhir dari Pak Jokowi karena wis mumet meh opo meneh. Nggak bisa ngurangin? Nggak bisa. Kalau saya jadi presiden juga mumet. Kenapa nggak bisa ngurangin? Karena orang akan nekat Pak. Coba akan bolos. Ya, sekarang kita berdua sama-sama pernah nakal. Saya nggak pernah loh. Oh, bohong. Tidak pernah. Nggak mungkin. Setiap cowok di dunia itu pernah nakal. Paling nggak bolos atau telat atau berbohong dengan orang tua. Tinggal tingkat kenakalannya. Tinggal berapa sering. Ekstrim atau ringan. Gitu ya. Kalau yang kemudian misal gini Pak, anak kecil aja kalau kita larang, ayo garap PR, dia nyontek. Berapa banyak tugas online yang dikopas dari Google? Bisa cek Google draft tugas online absen itu ada. Apalagi ini cuma dipotong 3 hari. Bok nekat Pak, saya mending dipecat potong gaji. Kamu kalau nekat cuti saya pecat loh. Masih kalau jadikan pecatan. Oh no, pecatan. Ujung-ujungnya ya ora. Ini teman saya sudah pada story di Bali.
Kan kebijakan Iya. 18. Hari ini tahu baru kebijakan tuh berapa yang PCR 21 ya? 25. Lupa, Pak. Makanya saya sampai 4 Januari, 18 hari sampai 4 Januari. Teman saya udah di Bali semua, Pak. Itu 21, 22, 23 bolos semua berarti itu. Bolos nekat, Pak. Oh, Tetap kayak tabrak, Pak, kayak mereka. tabrak ya. Tabrak. Makanya malah saya pengen di Jakarta aja. Sepi. 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 Jadi liburan gak kemana-mana. Aduh, Pak, mumet, Pak. Kayak nanti digoreng. Garda Covid malah liburan. Nah, emang saya nggak boleh. Nanti saya harus kerja, tewas. Padahal gak dibayar ya. Nggak dibayar. Nombok, Pak. Nomboknya. Nombok getih, nombok hati. Jadi kalau saya bilang kebijakan memotong hari libur tuh mungkin akan efektif untuk PNS. Jadi mungkin Pak Jokowi ini berpikir kita minta ASN nggak cuti dengan cara memotong cuti bersama sehingga ASN kerja paling ngedumel di bawah. Nyesel tau mesti ini senjata favorit sebagian ASN. Nyesel saya pilih rezim apa? Rezim apa? Ngomong sana di depan Pak Jokowi, icep paling. Jadi kemungkinan Pak Jokowi ini memotong libur untuk mengangkat kemungkinan ASN untuk liburan. Tapi kalau swasta raiso. Tapi kalau saya jadi presiden juga mumet mau gimana? Covid munggah, di lockdown nggak bisa, pariwisata hancur, ngekat pariwisata yang mesake. Ya wis, solusi satunya memotong hari libur, memotong jam, edukasi dan tergantung kepala daerah masing-masing, Pak. Jadi serba sulat, Pak, dari presiden. Tapi ini kan masalah klaster ini kan, waduh, udah semua strategi kita gunakan. Tapi teman-teman kita banyak yang kena tuh, Mas Andi Uno juga kena, terus Pak Anies kena, wakilnya kena, sekdanya kena. Apa sih yang salah? Kan mereka juga pasti kan menjaga prokes kan. Piye toh? Sulit dijawab. Ya, Pevita Pesu itu sehat sekali sih. Gitu ya. Itu dia kan tahu. Lah kan dia share di Instagram, mukulin orang hobinya. Oh gitu ya. Mukulin samsak, sorry. Badannya atletis banget. Pak Sandi Uno lari-lari terus. Kok bisa Covid? 10 menit apa jawaban? Ngeselin ya. Saya 17 kali swab, gak Covid, ketemu orang belasan ribu, olahraga aja. Benar juga ya, Pak ya. Gak usah olahraga kalau gitu ya. Wah, jangan. Oh gitu ya. Nanti Pak Deddy gymnya gak laris, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau saya bilang kenapa kok bisa Covid tokoh-tokoh publik? Satu, kemungkinan besar tokoh publik ini datang ke tempat yang emang dikunjungi banyak orang. Kita tahu kantor gubernur tuh sering dikunjungi media, sering dikunjungi pejabat, sering dikunjungi orang-orang. Kemungkinan, ini saya kasih contoh. Saya pakai protokol kok. Ini masker. Terus kita habis megang handle pintu. Terus kita gini, lagi ngomong. Terus kita gini. Terus kita gini lagi. Iya. Ketularan nggak, Pak? Ya kena kalau dari handle pintunya. Tepat. Jadi kemungkinan besar adalah tidak ada yang aman dari COVID 100%. Jawabannya itu. Kedua, kenapa kok yang kena tuh tokoh-tokoh publik? Kayak Pak Anies, terus Pak Riza Patria, Pak Uno dan istrinya, lalu Pak Surya Paloh, Pevita, karena dia kegiatannya ekstrim di luar. Banyak kegiatan outdoor. Dan dia ketemu orang dengan banyak. Loh, Gojek kok nggak kena? Jarang tuh ada orang klaster Gojek. Jarang ada yang dites. Gitu. Bisa jadi mereka kena tapi OTG. Loh, saya pernah bilang di bulan Juli, orang lapangan itu fisiknya emang kuat, Pak. Tapi waktu itu ngumpulin orang Maulid Nabi nggak ada yang kena tuh. Nah kan nggak ada yang dites. Nggak ada yang dites ya. Coba swab semua. Pasti ada yang kena dikit-dikit. Nanti dibilangnya kriminalisasi COVID. Oh, botol. Gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kita nggak tahu. Misalkan kayak gini, ketika demo ada yang kena tapi nggak bergejala. Itu gimana? Ada COVID-nya tapi nggak bergejala. Kayak HIV. Bergejala dinamakan AIDS. Kalau nggak bergejala dinamakan HIV. Pengidap AIDS dengan gejala tuh pengidap HIV dengan gejala tuh AIDS. Nah, orang tuh bisa aja kayak nggak gejala. Saya pernah ingat kata-kata driver gokar itu pinter, Pak. Driver Grab sama gokar tuh gondrong dia bilang, Pak, saya tuh orang lapangan. Saya tuh tahu Pak COVID itu berbahaya. Tapi bisa jadi semua orang driver tuh sebenarnya udah kena. Tapi karena kita fisik kuat, kita tuh OTG doang. Kalau di swab pun bisa aja saya positif. Tapi saya positif thinking, Pak. Bener kata Bapak, mangan-mangan enak. Karena mereka daripada swab test lebih pilih mangan. Itulah saya bilang enak. intinya itu adalah 3T, test, tracing, treatment. Seandainya pemerintah pada waktu itu bisa menyediakan dana untuk swab test semua gratis, ya semua kan ketahuan, langsung di lock. Akan pemerintah ngandidate cowok kayak gue. Jika satu swab itu 1 juta, pembrutunya 10 juta, berarti untuk Jakarta doang harus 10 triliun. Belum karantinanya. Yeah. Nah, ini yang jadi masalah adalah sekarang karena kita nggak tahu mana yang kena COVID, bisa jadi dia OTG tapi karena fisiknya kuat, dia bisa jadi
orang lapangan mesti kuat. Maka saya selalu edukasi mangan enak, narasi positif. Saran saya dikutip Wali Kota Cirebon, ada beritanya. Wali Kota Cirebon 17 hari, 3 kali swab positif terus. Hari ke-18, terus habis itu dia lihat video saya. Tes lagi masih positif. Mangan enak, narasi positif. Mulai matiin TV, dia mulai video call dengan cucunya, terus olahraga dengan kawan. Tes lagi negatif. Berarti benar kan? Kalau kamu mau cepat sembuh, katakan pada dirimu cepat sembuh dan katakan dirimu kamu nggak takut, tapi tetap waspada. Jadi bisa dibilang, kenapa kok mereka bisa kena tokoh-tokoh publik? Pak Sandi itu kemana-mana Pak, naik pesawat Pak, kemana-mana bisa jadi kecapean. Terus akhirnya kecapean, drop, ketularan dari handle pintu atau apa kita nggak tahu. Ketularan istrinya, kluster keluarga. Pak Anies ketularan dari Pak Riza, ketularan dari rapat. Ya wis. Yang kita nggak tahu, Pevita ketularan Skondi. Waduh. Patut ditanya pasangannya. Oh gitu ya. Harus klarifikasi. Kan tracing. Iya. Saya Satgas, harus tracing. Harus tracing ya. Ayo, kamu COVID ketemu siapa? Pacaran. Di mana? Ayo, di mana? Yang rame-rame itu aja di tracing tuh. Mana? Yang waktu Maulid. Tunggu dulu. Tapi yang katanya itu Bapak aja. Enggak, katanya Instagramnya sering dihapus ya. Enggak sih, kalau dihapus tuh sering mau diancam dihack. Enggak dihapus postingan. Oh, dihapus. Oh, 17 kali, Pak. 17 kali postingannya. Dihapus. Emang posting apaan 17 kali? Ada tulisan FPI. Oh gitu. Emang kenapa? Instagram tulisannya apa yang kamu post organisasi berbahaya. Loh, bukan saya ngomong loh ya. Kayaknya Bapak senang sekali ya kalau saya bahas itu. Sumpah, bukan saya ngomong. Instagram yang ngomong. Itu nanya kenapa kok bisa dihapus? Lu nulis Gak tahu, Pak. Saya tuh cuma ngepost. Saya cuma ngepost Pak HRS Habib Rizik mengakui salah dan meminta maaf atas kerumunan yang terjadi di bandara. Ada beritanya. Saya capture, saya post. Gak ada 24 jam. Dikasih tanda seru. Begitu. Postingan yang Anda post dihapus oleh kami karena mengandung informasi mengenai organisasi berbahaya. Organisasi berbahaya. Post lagi mengenai FPI lagi, dihapus lagi. 17 kali total. Emang organisasi berbahaya? Aduh, nggak tahu Pak. Intinya tidak ada ormas di atas negara, Pak. Gitu ya. Iya. Kedaulatan itu tertinggi adalah rakyat negara dan kita harus sobat dengan peraturan yang berlaku. Betul. Kalau seorang kita misalkan, loh itu kerumunan saya boleh kok, pilkada boleh, biarkan itu menjadi ranah penegak hukum. Kita kan tugas rakyat mengawasi. Makanya nih aspirasi nganggo Zoom. Masa partai Golkar bisa rekor muri Zoom terbanyak se-Indonesia. Sampai gitu harusnya bisa dong. Oh, iya. Loh, Golkar tuh 33.000 loh Pak. Zoom semua, saya nggak tahu ngumpulinnya gimana. Gitu ya. Bisa itu pakai aplikasi sendiri. Nah, aplikasi digital itu. Nah, masa kamu bisa aspirasi nggak mau Zoom? Hari gini yo, kumpul-kumpul terus. Orang mumet karo nakes ya. Nah sekalian nanti kalau apa? Kalau kamu kumpul-kumpul terus, nanti yang dugem kumpul semua nanti. Nah, nanti dugemnya lewat Zoom aja. Oh iya benar juga ya. Bisa. Bagus. Wah, daripada ke Bali, mending lewat Zoom semua. Betul loh. Ismaya tolong dipertimbangkan. Dugem Zoom. Ya, jadi kita lihat kayak kalau lawas tuh Bobby Suryadi di DJ Trends atau Yellow Claw gitu kan. Terus gitu kita sendiri di kamar matiin lampu terus utang. Bapak kita datang, Clay, ruat yuk di Rukiah. Dikira kesurupan banyak Pak. Cocok masuk Sri Mulat. Cocok jangan Pak. Bapak juga cocok kok jadi artis. Yaudah Pak, saya riset dari dokter dan cuci sepatu. Bapak mundur dari tua partai. Kita membuat industri hiburan aja Pak. Habis ini Bapak nanti rambutnya dicat merah loh. Pink. Waktu itu kan dulu pink. Bapak blonde aja Pak. Pirang. Kenapa nggak pink lagi sekarang? Jangan Pak, dimarahin Pak Doni Monardo Pak. Oh kenapa? Oh kamu masuk BNPB, yang lain cepak. Rapi saya Pak. Oh gitu ya. Rapi. Ini kan putih itu simbol. Ini pakai baju tiap hari kayak gitu? Putih ya Pak. Putih Pak, harus dokter. Enggak Pak, bukan. Enggak ada pangkat? Tidak ada Pak. Oh, di sini Sakrak Gel. Pondok Indah Mall gitu kan? Bukan. Ini Pak. Bukan ya? Oh, bukan. Jadi saya ini jujur beli baju murah loh. Cuman gitu. Karena kantongnya banyak. Oh, jadi banyak rezeki gitu. Amin. Nah, itu. Jadi kalau ada yang jatuh ambil seret gampang. Betul. Gitu ya. Kalau enggak nyopet. Ya. Jadi kalau saya bilang emang adanya kan dulu dari dulu 2014 itu saya selengean. Praktek pun kayak gini, pakai denim, sobek, jersey bola aja saya pakai. Cuman ketika saya kerja di
relawan dan saya ketemu orang BNPB, sering dipanggil Polda, sering dipanggil Polri, sering dipanggil TNI. Akhirnya mereka diceramain, "Mbok tolong dirapikan." Akhirnya saya mulai potong pendek, rambut nggak dicat lagi. Terus habis itu tatonya ditutup kalau praktek. Ya udah saya pakai baju yang bersih. Akhirnya saya nggak pernah pakai baju branded lagi, ya kayak gini aja sekarang. Ternyata lebih tenang, Pak. Lebih tenang. Nggak ada yang percaya saya Tirta. Gitu. Ini Tirta ya? Bukan Tirta. Oh iya Tirta, baru orang percaya. Karena kan dulu saya pakainya nyentrik banget. Gitu. Habis kalau orang bilang. Hype habis. Sekarang murah. Pantofel. Kaki murah. Celana coklat. Safari. Murah. Branding. Iya, cuman kurang pangkat. Iya. Capres, Pak. Capres. 2034. Katanya 2024 mau jadi capres, beneran? Itu cuman nyindir, Pak. Kenapa? Nyindir giring aja saya. Oh gitu. Kan bisa juga jadi capres kan masih. Lah kan 40 tahun, Pak. Saya masih 29. 2024 3 bisa tuh, Pak. Kan minimal 40 tahun dan ada presidensial threshold. Berikutnya lagi. 2034. Capres pertama yang suka sepatu gitu. Gitu. Jadi kebijakan semua besok pakai sepatu dari brand saya. Oh gitu. Emang kalau mau jadi capres apa kira-kira kebijakannya selain dari sepatu itu? Saya tidak perlu janji, sudah terbukti. UMKM, saya punya komunitas UMKM, udah bagi APD, sudah buat generasi UMKM, udah mempekerjakan anak jalanan. Pilihlah Tirta, sudah terbukti. Nggak usah kampanye saya. Cek Google, sudah ada. Itu saya nanti, sombong. Diajari Om Deddy. Hidup botak. Pak Dias jangan botak loh, Pak. Gitu ya. Tambah serem saya, Pak. Kalau natural gimana ya? Jangan, Pak. Udah keker semua. Jadi kalau saya bilang Pak Dias, Om Deddy berdua nanti potong botak keker-keker semua. Gitu. Ada satu lagi yang penyanyi itu botak juga. Anji, Pak. Peyang tapi, Pak. Makanya ditutup sama Ciput. Gitu ya. Anji harus datang ke sini, Pak. Oh gitu. Klarifikasi obat COVID. Nah itu kan sama bapak perempuan. Kamu tuh hoax. Saya tangkap kamu. Gitu ya. Iya, Pak. Tapi gini, waktu aku pertama kali mau ngundang Mas dokter ini, banyak yang bilang, waduh dokter Tirta orangnya suka marah-marah. Kok selama ini udah setengah jam nggak pernah marah-marah? Loh ini marah, Pak. Gitu. Emang gini, Pak. Tapi saya tuh takut. Sebelum itu saya diingetin netizen. Ikutin temen. Kamu kalau Wak Dias. Kamu marah-marah. Banyak tukang bakso nanti ngikutin. Jangan kan tukang bakso, Pak. Tiba-tiba hilang aja gitu, Pak. Hilang tiba-tiba, besok ada kacamata Tirta ditemukan di Sungai Ciliwung. Itu ngeri, Pak. Nah itu saya bilang tuh sebenarnya bercanda sih. Maksudnya saya tuh edukasi dengan cara ngegas gara-gara di 2014 saya edukasi di Puskesmas Turi. Saya edukasi ibu-ibu tua, hipertensi. Ngantuk, Pak, nggak didengerin, Pak. Kan kesel, Pak. Saya udah ceramah sejam tidur. Saya cari cara gimana didengerin. Nah, saya teriak. Oke, kagem ibu-ibu sing arep urip rungokno, sing arep mati monggo. Nah, diterjemahkan buat ibu-ibu yang mau hidup dengar saya. Nek mau mati silakan gak usah dengar. Dengerin semua, Pak. Nah, dari situ saya bilang, oh ternyata dengan logat yang agak keras orang dengar. Ternyata ketika 2020 saya dengar pansos. Orang nggak ngulik kan bahwa Tirta tuh dulu cuci sepatu UMKM, terus emang dari dulu seperti ini. Tapi netizen saya pada bela terus. Jadi orang emang taunya saya marah-marah 2020. Padahal saya marah-marah terus 2012. Jadi saya tahu kemungkinan saya mati karena stroke, Pak. Keseringan marah. Marah, Pak. Gagal jantung, stroke. Saya udah tahu, Pak. Jadi saya nothing tulus. Saya ngerokok dari umur 17. Di ronsen kemarin paru-paru kotor. Hobi marah-marah, paru-paru kotor. Makan enak terus, sate-sate kambing. Ya paling usia 45. Enggak lah. Mendoakan diri sendiri buruk, enggak, Pak. Prediksi. Kita tuh harus prediksi. Aku mati ini karena apa? Wah kalau aneh amit-amit, nek takdir Allah rapopo tanya berjaga-jaga. Maka saya kemarin di training Om Deddy, ayo fitness biar kamu nggak takut karena stroke gitu. Nah itu jangan mati cepet-cepet, ntar Mas Deddy kehilangan tamu. Ini kan salah satu tamu paling banyak viewers ya. Oh tamu saya mengundang uang katanya, Pak. Gitu ya? Oh Pak, lumayan. Nanti di sini kita live viewsnya berapa? Kalau saya di tempatnya Om Deddy banyak yang dislike tuh. Loh sampean statementnya mantep ya. Jadi buat netizen yang mendislike Om Dias, Google dulu. Tak kenal maka tak sayang, Google dulu. Om Mas Dias, sopo, Pak sopo. Udah kenal malah tambah dislike semua.
Antek rezim. Senjata utama. Antek rezim. Opo. Sampean itu loh, antek rezim. Oke, Mas Tirta, ini udah nggak terasa udah lama banget kita ngomong. Terima kasih sekali. Siap. Apresiasi. Tapi sebenarnya Apa, Pak? sebelum kita tutup, saya mau nanya, itu dulu katanya pernah jadi musisi juga. Kenapa, Pak? Bener? Pernah ngeband? Lo kok tahu, Pak? Hah? Siapa ngasih info, Pak? Wah, Itu saya itu orang dalam. Nah, Mas Nanda Persada nih pasti ngomong. Orang ini manajer artis nih pasti. Jadi saya dulu emang kok tahu sih, itu nggak semua orang tahu loh, Pak. Hah? Saya nggak Tahu pernah loh. upload itu, Pak. Oh, bener. Main apa? Saya pegang gitar saya. Pegang. Nah, coba ambil gitar satu dong. Wah, main satu lagu dong. Wah, jangan, Pak. Gejereng-gejereng, hah? Kenapa, Coba Pak? mana? Ada, nah, itu tuh yang gejereng-gejereng. Nah, pengen lihat gimana Dokter Tirta. Nah, ngomongin vaksin udah sering, coba. Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Hah? Saya nggak bisa. Coba ngejereng. Ngejereng aja. Nah, lihat beneran nggak bisa main gitar nggak? Bisa. Nah, wow. Nah, paling nggak nyetem bisa lah. Wah. Wah. Coba kunci C. Ya, C. Wah. G. L. Oh, L, Pak. Kunci L. Kunci L itu mesti baut, Pak. Oh, nggak bisa. Itu, Pak. Ya Oh, Allah, nggak ada. Pak. Oh, nggak ada ya kunci L. Iya. Kok tahu sih, Pak, info itu? Tahu dari mana, Pak? Oh, Itu nggak semua, maksudnya ya emang saya dulu saya sempat SMA, band SMA 3 tahun. Sama bapak nggak boleh. Bapak menginginkan saya lebih untuk kerja, katanya yang digaji ya wis dokter. Ujungnya pengusaha juga, Pak. Oh. Karena dibebasin dah, jadi ngeband nggak apa-apa. Wis tua tuh. Gitu ya. Jadi 29 tahun mau band apa? Bencong. Iya sih, Pak, emang bener sih. Jadi saya emang dari dulu emang pegang piano, gitar, bass. Oh gitu. Ya awalnya piano, terus ngeband ya, ngeband. Iya, SMA Keliling. 1 2 3 Pak. Saya cuma di circle Solo sama Jogja. Oh, ya Dari keliling SMA berarti dong. Pensi doang. Terus di kuliah udah disuruh ninggalin sama bapak, kan bapak amanah ya nggak bisa. Oke. Kenapa, Pak? Ya. Tuh, lihat. Wah, ternyata jago juga tuh main gitar tuh. Dokter Tirta. Udah nggak, Pak? Malu Ya saya, Pak. udah gitu deh. Paling nggak kita udah tahu bahwa ini beneran anak band. Paling nggak bekas anak band. Iya, udahlah. Jadi kalau udah ngomongin vaksin udah sering, tapi kan ngelihat Dokter Tirta main gitar belum pernah. Saya gantian tanya, Pak. Ini Bapak dagang gitar apa koleksi, Pak? Kayaknya saya hitung tuh ada banyak, Pak. Iya. Ini emang Bapak hobi main, Pak? Ini biar kelihatan punya hobi, biar kelihatan gitaris gitu loh. Ini mahal ya? Kita senang sekali bisa bicara panjang lebar sama Mas Dokter Tirta, Mr. Cipeng. Ya. Pak, tapi habis ini nggak ada tukang bakso ngikutin. Tukang pempek ntar. Kita suruh tadi tukang pempek ya. 2. Buat teman-teman, tukang bakso itu bukan Intel, Densus rata-rata. Itu rata. Berarti kamu kalau diikuti tukang bakso auto teroris gitu. Nanti siapa tahu kan itu. Aduh. Oke, Mas Tirta, makasih banget Siap, sama-sama. waktunya. Siap, Kita Pak. seneng banget dan pastinya sangat mengedukasi teman-teman kita yang nonton. Teman-teman, sampai situ dulu. Saya ngadep sana, Pak. Nah, situ. Nah, boleh. Mana aja 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam bos. Wah, itu dia tuh. Merdeka. Hidup Adios. Capres 2024. Wah, Tim saya. tim